Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Afwan sebelumnya ini perkenalkan nama saya Fakar. Jazakumullah khairan katsiran untuk Bang Fahmi, kepada teman-teman DRT Al-Walid semuanya yang undang kemari. Nah, seperti yang saya share ini bisa dilihat ya, ini adalah semacam kayak 7 asas wajib bagi seorang pemanah. Jadi basically ketika kita udah paham 7 asas dalam memanah itu apa aja, maka tentu hasilnya luar biasa. Nah, ini udah dirangkum semuanya. Kitab itu tebel banget. Ternyata setelah ditelusuri, ilmu-ilmu panah itu kan banyak banget. Apa yang ada yang tahu kan, Abu Hashim, Ishaq Ar-Roqi, lagi. Kemudian At-Tabari, macam-macam. Habis itu ada Hashimi. Nah, semuanya itu mereka tuh ada ilmu panahan. Ilmu kayak ulama. Jadi sebenarnya gini, Imam Syafi'i sendiri itu aja juga pemanah gitu loh ya. Nah, coba kita bedah satu-satu. Nah, kita langsung biar nanti kita saling ini kita jangan bikin kayak formal saja, izin tak? Lebih kepada sharing session aja. Nah, di sini coba kita lihat. Ini tuh kayak matan. Jadi di Sykarimah sebelum kelas mulai kita baca ini. Jadi seluruh santri Sykarimah mulai dari unit, kan kita ngajarkan seluruh unit ya. Dari unit SD sampai unit asatidz itu kita baca matan ini. Nah, lafaznya sederhana aja. Bismillah. Alhamdulillahi nasiril mu'mini mu'ayyidil mujahidi biramyi wa hadhihi qasidatun nazamtuha raja' thawaballahi wal jinani tu'inu lil ikhwani fit ta'alumi lahum syi'arun ishkariman manhaji. Nah, fa san'atu rami laha usulu wa hiya sab'atun min toibu wal yunani awwaluha munasabatul intisab hasba qomatil mar'i wal ajsadi. Nah, lihat ya, asas pertama. Nah, kalau misal teman-teman bingung ketika kita keluarin, coba keluar, ada yang saya kirim foto di bawahnya. Kita keluar, kirim foto semuanya. Nah, dalam matan semuanya itu sudah dirangkum ke foto yang berikutnya. Coba dilihat. 7 dasar-dasar. Yes, 7 dasar teori Mamluk Archery, ringkasan dari kitab Tebugol. Nah, ini adalah rangkuman dari buku di teman-teman Temboro. Nah, Temboro itu kan suka ada kayak pelatihan Mamluk gitu ya. Nah, itu ternyata kita ilmu yang sama. Dan sumbernya pun sama. Kenapa sama? Karena sumbernya sama. Lihat ya. Pertama, bisa dilihat menyesuaikan atau menyelaraskan sikap berdiri dalam memanah sesuai dengan postur tubuhnya masing-masing. Nah, di dalam memanah, pada tahu ya, kalau misalnya kayak Bang Fahmi, berarti Hashimi mazhabnya. Dia tinggi, tangannya panjang, berarti berdirinya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita bicara tentang mazhab, maka bukan hanya bicara pada berdirinya saja. Busurnya harus sesuai. Busur tartar yang panjang, habis itu tarikannya sampai mana, menariknya. Jadi kan umumnya kan kalau kita tahu ya, kalau mazhab Hashim itu kan misalnya target nih, Hashim begini, Allah Akbar. Kalau Hashim ini lurus kayak mau sholat, lihat ke depan, target sebelah kiri. Nah, ini Hashim. Kemudian Ishaq gampang. Kalau Ishaq, oke, tarik sebelahnya. Kalau Ishaq gampang, tinggal kiri, buka. Ini lurus begini. Nah, jadi kayak nyerong ke mana? Nyerong ke kanan, target di sebelah sini. Nah, kalau apa lagi? Kalau Tohiri, tinggal ke depan. Nah, Bang Fahmi posisinya Hashim, lurus ke depan, tegak begini. Ishaq yang berdirinya sedang, yang badannya sedang. Ishaq lurus kayak L, tapi ini agak maju. L itu begini, dan dia begini. Nah, ini Ishaq. Habis itu Tohir, yang apa itu, yang kayak mas, nih mas, jenengan, mohon maaf. Nah, berdirinya Tohir. Wah, dia gumpal, berisi, Tohir. Oh, tapi luar biasa. Nah, kenapa mazhab ini ada? Supaya kenapa Bang? Kenapa mazhab ini ada? Supaya efek yang dihasilkan maupun postur tubuh itu nggak pengaruh. Walaupun dia kecil nih, tapi efeknya itu ketika mazhab itu benar, itu bisa menyamai yang tinggi postur kayak Bang Fahmi. Karena secara logika tarikan Bang Fahmi jauh lebih panjang. Sedangkan jenengan Bang Pendi, Mas Pendi,
agak logat ya, agak medok dikit ya. Mas Penti, nah nariknya lurus begini, bahu kanan dikit, tarik. Gitu bang. Nah itu ini untuk Thohir. Hasilnya itu bisa menyamai dengan Bang Fahmi, gitu. Nah ini yang harus kita tahu semuanya. Jadi sebelum memanah, memang pada intinya kita harus bisa semua mazhab. Saya harus bisa mazhab yang tinggi, sedang, sama yang bawah. Nah, semua harus bisa. Tapi sebelum itu, supaya kita pengen tahu, kita fokus ke mazhab masing-masing. Biar hasilnya optimal. Nah, setelah itu, yang kedua. Meluruskan dan mencajalkan antara kepalan tangan kiri dan sikut tangan kanan. Gampang. Begini caranya. Oke. Lihat. Nah, memanah ini, kita bicara seni. Memanah ini seni. Gimana caranya kalau orang melihat kita memanah itu, jadi suka, jadi pengen memanah. Bukan kayak begitu lihat memanah tuh kayak, ih ini apa sih? Olahraga apa sih kok jelek banget sih caranya aja sampai kayak gitu. Lihat. Oke. Sikut kiri. Nah, ini kepalan tangan kiri, ini sikut kanan. Harus sejajar. Mohon maaf. Jadi ketika ditarik, dia lurus. Oke. Nah, gini ya. Dia lurus. Nah, umumnya orang siku tuh selalu begini. Betul ya? Makanya ketika kita menarik, lihat, menarik. Lihat, menarik ini harus seimbang antara dorongan dan dengan tarikan. Lihat. Dorong, tarik seirama. Oke, bisa perhatikan lihat gini. Lihat. Sap. Nah, jadi dorong, tarik berbarengan. Dorong, tarik, barengan. Nah, gitu. Tahan dia kuat. Nah, jadi kayak gini. Nah, sehingga sejajar lurus. Itu perlu. Karena begini, ketika kita narik kemudian postur kita salah, itu hasilnya nggak maksimal. Otot kita kena, semua yang kita kena. Kan hari ini kan kalau saya diajarin di Malaysia, bantu tulang belikat. Jadi gini, tarik nafas. Jadi begitu tulang belikat nih tarik, itu kayak dada tuh kayak ngebuka gitu loh. Nah, gitu. Jadi begitu lepas, sah. Kalau di Malaysia, di Kocak Maldahalan, itu dia teriak, Bismillah, Allahu Hak. Wah, jadi dada tuh dibuka sama dia. Nah, itu dia. Nah, habis itu nomor 3. Nah, menyelaraskan atau menyinkronkan antara iflat dengan katrah. Oke, lihat ya, poin nomor 3. Oh, ini cepat nih materi ini. Ini cepat banget, ini power ya. Enaknya praktek, ini kalau berhenti kita ke bawah ya. Enak banget. Kalau bunyinya? Oh, masih. Ini, lihat. Apa itu iflat? Lihat iflat bagian tangan kanan saya. Nah, begini. Tuh. Caranya sederhana. Lihat. Yang benar tuh adalah iflat tuh kayak bulan sabit gitu loh. Jadi begitu dia narik, otomatis nih ketika kepalan tangan kanan kita kuat, otomatis akan berbentuk begini. Nggak ada yang begini salah. Yang ada adalah begini. Jadi begitu kita tarik, lepasnya begini. Nah, tarik belakang kuping, muternya di sini. Jadi si jari itu ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua, katrah. Umumnya orang, katrah tahu ya? Katrah begini kan? Nah, katrah macam-macam. Next kita belajar, ada katrah diem aja, ada yang begini, ada yang begini. Ada yang begini. Tapi kita belajar yang begini dulu aja. Lihat, katrah itu bukan apa ya? Bukan semacam kayak pemanis. Katrah itu yang benar adalah ketika kita melepaskan anak panah, oke? Kita melepaskan anak panah itu timingnya pas. Ketika katrah, maka iflat dan katrah itu berbarengan. Nah, umumnya orang ketika anak panah dilepas baru begini. Itu salah. Kenapa salah? Karena nggak ada efek yang diberikan. Katrah ini fungsinya adalah mendorong, memberikan laju, memberikan power kepada anak panah. Sehingga ketika iflat katrahnya tepat, sehingga efek itu luar biasa. Makanya ada yang namanya teknik mafruk. Oh, itu yang teknik mafruk itu yang begini. Tahu ya? Yang diputar begini tahu ya? Putar. Nah, itu untuk ketika LBS-nya ringan, contoh kayak 30 LBS ataupun 35 LBS. Tapi kalau misal udah 50 LBS, itu berat banget itu. Nah, contoh kita pakai busur ringan nih, tapi kita pengen menghasilkan power yang luar biasa. Ketika kita ilustrasinya adalah ketika kita lagi dalam peperangan, kemudian bingung kan, aduh busur saya lemah nih. Nah, gimana cara menganalisisnya, memberikan power, kemudian apa solusinya? Gampang, berikan teknik mafruk, putar dia, sama gunakan teknik katrah, sehingga lontarannya dahsyat. Yang ini ngedorong, yang ini memberikan daya semacam kayak power memutar gitu loh. Jadi begitu anak panah masuk, dia ngebor gitu. Luar biasa. Nah, itu dia. Oke.
Oh ini cepet banget materi ini. Berat, tapi ini sengaja saya share biar apa ya? Baru nanti satu persatu kita bedah. Jadi biar tahu secara global dulu aja. Biar apa ya? Biar asik gitu. Nah, memberi anak panah, nomor 4, menarik anak panah sampai batasan kuping. Nah, pada umumnya tarikan itu macam-macam. Bisa di bibir, bisa di hidung, bisa di bawah telinga. Nah, disamaratakan kita narik sampai bawah telinga. Nah, nanti ada satu teknik, kenapa patokan telinga ini penting banget. Ada satu teknik, di mana teknik ini adalah memberi kayak semacam ini teknik yang saya pelajari dari guru saya di Turki. Jadi teknik itu begini. Kalau kita narik itu begini, oke. Nah, nanti ada teknik di mana kita tuh kayak memberi lentingan. Gitu loh. Jadi narik begini, gini. Kan kalau kita narik biasa, enggak saya tarik. Bahaya. Ditangkap saya sama teman-teman di RT nanti. Lihat nih. Nah, kalau pada umumnya narik begini kan. Set full bawah telinga. Oke. Nah, seharusnya nih seperti ini kurang Bang Fahmi, makanya panjang banget. Nah, begini kan ya. Baru dilepas. Nah, memanah itu paling penting kan di situ tuh. Tarik, tahan, lepas. Tarik, tahan, lepas. Sebenarnya ritme panahan di situ aja. Tarik, tahan, lepas. Nah, ada satu teknik. Oke, ingat ya, ada satu teknik di mana kita harus paham betul patokan kita adalah di telinga. Lihat, ada teknik begini. Sep, oke, kita diam. Habis itu kita tarik dia, lepas. Ah, itu teknik semacam kayak apa ya? Kayak teknik ini ada teknik di mana ilustrasinya adalah ketika kita lagi dalam peperangan, kemudian sedang menjaga musuh lagi diam di situ. Ayo lo, mau kemana? Nah, tentu busur kita harus standby di sini kan. Nah, ingat poin kunci depan mana adalah full draw. Nah, ada poin di mana ketika kita menarik begini, lihat ya, kita tarik begini, kemudian musuh itu mau jalan, kita tinggal tarik dikit, sap, lepas. Nah, itu kenapa kita harus paham batasan telinga kita. Karena kalau misal kita nggak paham dan kita menggunakan teknik seperti ini, itu kita bisa bahaya, bisa lebih tuh, bisa kena di sini. Makanya nariknya segini, kemudian ketika mau lepaskan, tarik sedikit, lepas. Nah, itu next. Nah, itu yang teknik itu luar biasa itu. Oke. Kemudian itu yang keempat, yang kelima, menyelaraskan antara melepaskan panah disertai gerakan sikut belakang sambil ibu jari dan tunjuk memutar. Ini sebenarnya 5 sama 2 sama sebenarnya. 5 sama poin ketiga itu sama. Kemudian yang keenam, mengencangkan 3 jari pada kedua belah tangan itu pada jari kelingking, manis dan jari tengah. Oke, ini poinnya. Lihat, ketika kita memanah, pasti teman-teman basic dasar ya. 3 jari kiri sama 3 jari kanan harus kuat. Ini kunci. 3 jari kiri, 3 jari kanan. Ingat, sehingga ada tenaga di sini. Nah, dan di sini ini lentur aja. Nah, nanti next adalah bagaimana cara kita menarik anak panah. Anak panah ini enggak kena kepada busur. Karena busurnya harus dijaga. Jadi gini. Tuh. Lihat. Ini enggak kena. Oke? Nah, jadi kan kita kalau narik nempel ke busur ya. Nah, itu sebenarnya salah. Karena ngerusak bagian pada busur. Yang benar adalah nanti saya kasih tahu caranya. Yang benar adalah dinarik, tuh, enggak kena. Gitu ya. Kelihatan, Bang? Tuh, enggak kena. Saya kelihatan kan? Si anak panah nggak kena ke busur. Nah, itu dia. Kemudian poin nomor 7, fokus pada target dan melakukan knocking tanpa melihat knock. Nah, ini penting nomor 7. Ini next ketika kita udah masuk ke tahap advance. Ketika kita udah masuk anak panah tuh udah tanpa melihat. Oke, masuk, lepas. Nah, itu kita belajar nanti gampang tuh. Lepas. Gitu ya. Nah, cara menulis anak panah banyak banget caranya. Sekarang tuh makin perkembangan tuh makin luar biasa. Ini basic dasar. Oke, sorry. Basic dasar. 1, 2, 3 masuk. Oke, lepas. Kemudian basic yang di atasnya. Ini yang bisa saya pakai. Begini, 1, 2, 3 masuk. Ini yang paling aman. Nah, gitu banyak banget caranya. Kemudian yang paling belakang. Nah, knocking itu pengaruh kepada busur. Knocking itu pengaruh kepada apa namanya itu? Quiver. Nah, waktu itu saya pernah ngasih materi ke teman-teman yang persiapan HBA itu loh. Kalau zaman dulu orang tuh bisa melihat. Contoh kayak saya begini. Mohon maaf sebelumnya ya.
ketika orang mau perang, otomatis dia kan saling berhadapan tuh. Dia bisa melihat, oh ini busur kayak gini nih. Oh saya tahu nih, paling kalau ditarik ini nggak terlalu jauh dan nggak terlalu sakit. Oh anak panah begini. Nah kayak dulu tuh seperti itu saat. Jadi kalau mau perang tuh dia akan lihat senjatanya. Oh ini kayaknya untuk kayak ini pasukan bukan pasukan berkuda lah. Soalnya busurnya gede banget. Kayaknya dia lebih kepada ke ground. Nah kayak gitu. Jadi busur, quiver, anak panah itu menentukan kita mau berperang di mana nih? Mau jadi pasukan cavalry atau mau pasukan infanteri atau mau pasukan yang berada di atas gedung, itu semua beda-beda semuanya. Nah, jadi betul busur itu pada dasarnya memang punya satu, tapi satu pada satu kondisi tertentu. Misalnya saya mau pakai saya ada busur yang kalau mau pakai untuk berkuda dia lebih kecil. Jadi ada busur yang untuk ground, saya bawa yang biasa. Ada busur untuk semacam kayak yang boleh dipinjam sama teman-teman, pakai busur yang kasih biasa, gitu. Ada busur andalan kita, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dikaji lagi banyak banget busur ini. Jadi perlu yang namanya kita harus bisa memilih-milah busur. Oh ini kayak busur ini bagusnya kayak gini, ini harus ini. Nah itu dia. Nah seperti halnya kayak saya bahas yang tadi perihal tentang peralatan itu paling penting. Busur harus sesuai dengan quiver kita. Contoh kayak quiver Ustaz tadi. Avantat yang itu tadi. Nah, itu busur itu quiver selongsong. Nah, quiver itu kalau dipakai untuk HBA nggak nyaman banget. Bukan mana, dia akan kelepak-kelepak gitu ya. Tapi busur untuk di ground. Busur kita. Nah, sebenarnya saat itu quivernya harus panjang lagi. Seginilah panah. Jadi kayak tenggelam begitu Ustaz. Segini. Nah, segitu. Nah, itu quiver untuk semacam kayak ketika pasukan pemanah di bawah itu untuk kayak AK-47-nya. Horsebow ini kan AK-47. Kalau recove, kalau apa lagi? Kalau Horsebow tuh kayak apa ya? Kayak sniper. Dia narik, tahan dulu sebentar. Nah, kalau Horsebow AK-47, tarik lepas, tarik lepas, tarik lepas, tarik masuk lepas. Seperti itu. Nah, jadi quiver pengaruh. Nah, quiver kayak gini nih. Bantu ngomong quiver, Bang. Ini samping, belakang. Nah, quiver mana nih? Oh, side quiver. Nah, seperti ini. Nah, ini juga nggak bang kunci bang ya. Nah, pengaruh. Nah, pemasangan quiver, lihat ya. Saya pernah kasih tahu tuh itu. Ini juga harus ditata nih. Nah, gini nih. Masih ingat bang, yang di HPT. Nah, ini penting nih. Kenapa? Karena begitu HBA nanti, jempol adalah mata kita. Jempol adalah mata kita. Sehingga ketika anak panahnya sesuai, begitu kita narik, kita hafal. Oh ini dia kebuka, tinggal masukin. Oke, ini lurus, udah dorong ke sini. Masuk. Saya tarik lagi. Oke, lurus. Masuk, lepas. Nah, seperti itu. Jadi hatta sampai ke sini aja itu juga dibahas. Nah, ternyata ilmu ini udah dibahas, Ustadz. Ilmu kayak begini saat udah dibahas dalam kitab-kitab saat. Ada kita misal kita di Sekarang itu kita kaji kitab bahasa Arab segini saat itu tentang panah aja intinya. Mulai dari siah, kemudian cara bikin busur, habis itu busur untuk cuaca dingin, busur untuk cuaca panas, macam-macam semuanya. Nah, seperti itu ya. Wih, lepas nih. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini banyak nih materinya, kemudian ada lagi nanti teknik pelatihan harus bagaimana, kemudian cara nembak ke depan, cara nembak ini. Sebenarnya enaknya itu ketika kita ngomong tuh sambil memanah, kan biar terasa ya. Jadi kita ngomong tuh langsung terasa gitu. Gitu Ustaz. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini udah sampai ke tahap ke-7, ini ngeri banget. Biasanya kita kalau satu pertemuan itu kita kaji. Misalnya kayak yang pertama nih, fokus kepada sikap berdiri dulu aja. Sampai berdirinya benar-benar udah kayak habit, udah kayak. Jadi ketika dipanggil pemanah berikutnya, begitu dia masuk, dia udah kayak nggak terasa, udah kayak saya mazhab Hashim, saya mazhab Hashimi, udah saya lebih dari Hashim, seperti itu. Kemudian 2-3. Nah sebenarnya ini adalah poin-poin penting, poin-poin dasar. Kalau ini diperhatikan kita faham, oke? Kalau ini kita perhatikan kita faham dan jadi, insya Allah begitu di aplikasi memanahnya itu luar biasa. Karena ini rangkuman dari kitab karya Imam Taibugo, seperti itu. Nah, gitu. Ada pertanyaan? Kita saling ini aja, sharing session aja, gitu. Bang Fabi, Salukman, gimana setelah panah nih? Masya Allah.
Masya Allah ya. Tambah materi ini tambah semangat lagi. Oh iya. Ternyata panahan ini banyak ilmunya ya. Saya kira cuma panah aja. Wah, meluas Tad, meluas banget. Nah dulu, Ini akan lebih mantap kalau langsung dipraktekkan ya. iya, nah dulu itu Tad. Nah, bisa. Dulu itu saya mikir begini. Kenapa manah ini kok kayak biasa aja dulu. Dulu sebelum saya manah ya. Ternyata begitu saya masuk ke dunia panahan dan saya kaji dan kenapa saya suka panahan? Karena ada ilmu yang ngebahas, ada kitab, ada ulama, bahkan ada ulama panahan yang mengkaji anak panah cara bikin anak panah, cara bikin busur, pegangannya, berdiri, semua dibahas Bahkan yang luar biasa lagi adalah wah luar biasa semua Oh, ini bahaya nih, ini patah ya? Nah, bahaya. Nah, seperti itu Jadi ternyata panahan ini sudah dibahas semua dalam kitab ini sama ulama kita udah dibahas. Jadi ulama-ulama yang saya sebutin tadi itu kayak Hashimi, Ishaq, kemudian Thohir, itu ulama panahan semuanya. Bila ulama panahan dan mengkaji dan terbukti. Sehingga kita udah nggak pusing lagi. Oh, postur saya begini. Oh, berarti saya ikut mazhab ini. Gitu. Nah, ada pertanyaan Ustaz? Boleh tanyakan Ustaz? Atau ada yang ragu teknik-teknik selama mana? Iya. Kamunya gitu kan ya? Saya izin tanya ya. Iya. Langsung aja. Jadi kalau kita ini kan beda-beda ya. Ada tenaganya beda, waktunya beda. Jadi kalau tadi disampaikan misalkan biar hasilnya sama, nah itu teknik-teknik seperti itu gimana cara belajarnya? Karena kayak saya misalkan tenaganya sama Mas Fendi kan beda misalkan. Saya kuatnya ini cuma pakai yang ini nih. Nah, tapi kan tetap aja kalau pasti hasilnya kan beda itu. Misalkan LBS-nya 50 sama 30 kan pasti beda gitu. Nah, apakah memang pasti hasilnya beda atau bisa sama? Bisa. Gini. Nah, busur yang paling ringan mana? Ini kayaknya. Itu berapa ya, Berapa LBS? 30-an ya? 20? 30. Oke, 30. Izin Tat ya. Oke, lihat ya. Tadi Ustaz pakai anak panah ini. Panjangnya berapa nih, Ustaz? Kepanjangan. Oke, lihat ya. Ini nggak tembus kan? Berapa? Oh, oke. Ini ke sana aja kan? Oh, jangan. Oh, sini aja. Keluar aja. Insya Allah nggak apa-apa. Di belakang Mr. Fendi aja tadi. Kalau mau aman nggak ngelenting ditaruh di ujung gini. Itunya ditutup. Oh, di situ. Oh, biar terbang panahnya. Karena aman. Oke, lihat ya. Oke, kita fokus ke pertanyaan Ustaz tadi. Gimana supaya hasilnya bisa maksimal? Kempe. Nah, gini sih, Ustaz sini Ustaz. Oke, lihat Ustaz ya. Wah, ini pendek sekali. Ini pendek sekali, Tad, rawan Tad. Kejepret nggak? Kejepret nggak Ustaz? Alhamdulillah udah nggak lagi. Oh, Nggak lagi ya. nggak lagi ya. Sekarang udah nggak kejepret, nggak kena ini. Iya. Lama-lama kena. Ini sebenarnya terlalu pendek, Ustaz. Oke, gini Ustaz. Tadi, nah ketika menarik tadi ya. Nah, tamu kita biar dia kuat tambah power begini. Coba saya sebelah sini Ustaz, biar saya kelihatan. Lihat. Nah, oke. Lihat. Putar ke sini. Sehingga hasilnya saya pakai berdiri mazhab ini deh, Thohir deh. Thohir ya. Oke. Thohir. Ya, nih Mas Fendi Mas. Lurus ke depan, bahu agak condong ke depan. Lihat hasilnya. Bismillah, ke depan, tarik. Saya putar. Oke. Tarik, putar tadi. Oke, lagi. Oke, ini Ustaz, lihat Ustaz. Oke. Oke. Tarik. Oke, saya putar. Nah, seperti itu ya. Coba. Oke. Tarik, tahan, putar, lepas.
Seperti itu. Oke. Nah, untuk yang saya tadi ini untuk mazhab Thohir, lihat Mas Pendi, ketika mazhab Thohir Mas Pendi, katrahnya nggak perlu full. Cukup ini begini katrahnya. Oke, lihat. Oke. Start, asal kuman, tarik, tahan. Nih, lihat anak panah saya. Anak panah saya nggak nyentuh bow. Oke. Nah, begini caranya. Di antara ini sama di antara ini. Tuh lihat. Siap. Jadi dia hadang telunjuk ya. Iya. Oke. Tarik. Tahan. Lepas. Oke. Saya kebiasa pakai mazhab Hashim jadi katrah otomatis lurus begini. Oke. Seperti itu. Pegangan kita harus lurus. Ini ya. Patokannya adalah, lihat tadi patokannya apa? Ini sikut kepala tangan kiri sama sikut harus lurus. Otomatis ketika sikut lurus, mau ngomong ini harus lurus semuanya karena satu paket. Oke, nggak mungkin memang begini. Ini nggak ketika kita nariknya aja begitu kita power hidup begini tuh nggak sama sekali nggak lemah kita nanti, apalagi mau nariknya lebih berat gitu ya. Jadi benar harus lurus. Jadi benar lurus. Nah, latihan tadi pakai batu tadi. Coba mungu Mas Pendi. Nah, Semua tangan bisa lurus gitu, Pak? bisa. Memang harus lurus. Memang harus lurus. Ini tiganya sekut. Kok nggak bisa lurus tangan tukang bakar? Karena sebelumnya berarti gitu.